Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Kostrad Pancal, kawan-kawan. Pernahkah kalian menginginkan sesuatu yang sebenarnya bukan keinginan kalian sendiri? Sekarang bayangkan ini, kawan-kawan. Ketika saat kita duduk tenang di ruang tamu, tidak sedang menonton TV, tidak membuka handphone, tapi entah mengapa kita tiba-tiba ngidam kopi Starbucks. Padahal kita tidak suka kopi. Kita tidak sadar, keinginan itu baru saja ditanam langsung ke dalam otak kita tanpa notifikasi, tanpa izin. Kawan-kawan, selamat datang di era main jack. Apa itu main jack dan neuro iklan, kawan-kawan? Bayangkan jika kita tidak lagi muncul di layar. Iklannya tidak lagi di layar, langsung muncul sebagai dorongan batin. Sebuah bisikan halus di dalam pikiran kita. Misalnya, coba burger itu. Coba beli gadget baru itu. Investasi ini kayaknya bagus deh. Bla 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 dan sebagainya dan sebagainya. Itulah yang sedang dikembangkan oleh teknologi neuro iklan, kawan-kawan, dengan bantuan Brain Computer Interface atau BCI seperti Neuralink. Alih-alih menampilkan iklan, mereka mengirimkan keinginan. Dengan memahami pola gelombang otak kita, kawan-kawan, teknologi ini tahu kapan kita sedang lapar, kapan kita sedang bosan, kapan kita sedang kesepian atau sedang mencari jati diri. Dan saat itulah iklan ditanamkan sebagai ilusi keinginan personal. Kawan-kawan, ketika otak jadi marketplace, dulu data yang dijual adalah apa yang kita klik. Sekarang yang dijual adalah apa yang kita pikirkan. Dan besok yang akan dijual adalah apa yang akan kita pikirkan. Dan itu sudah mulai sekarang dikembangkan, kawan-kawan. Korporasi besar seperti Google, Meta, Amazon, bahkan perusahaan fast food global ini sudah mulai menginvestasikan uang-uang mereka, bahkan miliaran dolar dalam neuro commerce. Bukan e-commerce lagi, bukan. Mereka tidak lagi memperebutkan layar, tidak. Mereka memperebutkan ruang di dalam kesadaran kita, kawan-kawan. Baik, apa itu subconscious hijacking, kawan-kawan? Kita bisa bayangkan kita sedang scroll media sosial dan tiba-tiba kita merasa butuh upgrade gaya hidup. Bukan karena kita melihat sesuatu, bukan. Tapi karena otak kita menerima sinyal halus dari teknologi yang membaca emosi mikro. Ini disebut subconscious hijacking, kawan-kawan. Mereka tidak lagi butuh persuasi, tidak. Mereka hanya perlu mengakses jalur saraf yang mengatur keputusan impulsif kita. Lantas, kawan-kawan, ada beberapa bukti dan ini sudah terjadi. Tahun 2024 lalu, startup neuromarketing berhasil membuat subjek memilih merek yang tidak mereka sukai sebelumnya. Hanya dengan impuls elektrik ringan ke area tertentu di otaknya.
Nah, tahun ini, tahun 2025 ini, iklan eksperimen via BCI digunakan dalam pengujian beta untuk orang-orang dengan implan Neuralink. Nah, besok 2026, Universitas Stanford merilis insya Allah studi bahwa keinginan bisa dimanipulasi melalui pola resonansi tertentu yang menyerupai ingatan pribadi. Ini bukan teori kawan-kawan. Ini adalah prototype. Ketika etika rapuh, lalu di mana batasnya kawan-kawan? Kalau kita tidak bisa membedakan mana keinginan asli dan mana yang ditanam, masihkah kita punya kehendak bebas? Kalau algoritma bisa menentukan mood kita di pagi hari kawan-kawan dan kemudian menyarankan kebahagiaan instan berupa produk tertentu, apakah itu masih menjadi keputusan kita sendiri? Lantas bagaimana cara mengenali keinginan yang ditanam dari luar? Yang pertama kawan-kawan, tiba-tiba tapi tanpa alasan. Nah, datanya seperti itu biasanya. Tiba-tiba kita ingin sekali beli sesuatu, makan sesuatu, atau memulai sesuatu. Tapi tidak ada trigger jelas. Nah, ini perlu diwaspadai kawan-kawan. Bisa jadi itu adalah planted desire yang direncanakan. Yang kedua, cirinya adalah tidak lagi konsisten dengan identitas diri kita sendiri. Kalau kita mendadak tergoda dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsip kita, tidak sesuai dengan gaya hidup kita, atau tidak sesuai dengan nilai diri kita, itu patut dicurigai kawan-kawan. Kita patut waspada di situ. Kemudian yang ketiga, muncul saat emosi tidak stabil. Teknologi neuroiklan sering menargetkan saat kita sedang sedih, saat kita sedang lelah, saat kita sedang kesepian. Nah, kenali keinginan yang muncul di momen-momen seperti ini kawan-kawan. Bisa jadi itu bukan diri kita yang bicara, tapi sistem yang sedang berjualan. Kemudian yang keempat, terasa mendesak tanpa alasan yang masuk akal atau rasional. Kalau kita merasa harus punya sekarang juga, tanpa argumen yang logis, itu biasanya hasil dari dorongan bawah sadar yang disengaja kawan-kawan. Kemudian yang kelima, gunakanlah teknik mental zoom out. Ini caranya, latih diri kita untuk bertanya sebelum bertindak. Apakah ini benar-benar dari aku, dari saya, dari kita? Atau ini hasil intervensi luar? Jika kita bisa memberi jarak antara dorongan dan tindakan kita, kita mulai bisa memutus rantai hijacking. Kemudian yang ketujuh, kawan-kawan, bagaimana menuju masa depan? Di mana kesadaran kita diiklankan. Kawan-kawan, di masa depan mungkin tidak ada lagi iklan yang harus kita lihat. Karena semua telah menjadi perasaan yang kita alami. Keinginan tidak lagi datang dari pencarian, tapi dari penanaman ide langsung ke saraf keputusan. Mereka tidak menjual produk, kawan-kawan. Mereka menjual ilusi bahwa itu adalah keinginan kita. Kawan-kawan, kita perlu memulai sebuah perlawanan. Dengan apa? Dengan kesadaran. Di era di mana pikiran kita bisa dibisniskan. Kesadaran adalah senjata
utama. Kita harus benar-benar take control atas diri kita. Kita perlu belajar mengenali suara batin kita yang asli agar tidak tertukar dengan bisikan iklan yang menyamar sebagai kata hati. Ya, bisikan iklan yang menyamar sebagai kata hati. Baik, kawan-kawan. Jika Anda merasa video ini membuat kita berpikir ulang tentang keinginan kita, silakan tulis di komentar. Apakah aku masih pemilik pikiranku sendiri? Silakan tulis di komentar, kawan-kawan. Jangan lupa subscribe untuk konten-konten mendalam yang akan datang seputar teknologi tersembunyi, psikologi bawah sadar, dan kekuatan kita bagaimana kekuatan kita dengan berpikir kritis. Baik, semoga ini menjadikan pembelajaran kawan-kawan. Terima kasih telah menonton. Semoga ini berguna buat kita semua. Sampai jumpa di konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.